Pak. Silakan masuk Pak, Ibu. Silakan duduk. Duduk Ibu. Ibu, Bapak, perkenalkan, saya Kaswandi, ya. Saya datang ke sini, ya Bapak saya undang sama Ibu undang ke sini, saya ingin menjelaskan tentang kondisi penyakit Ibu, ya. Nah, sebelumnya Ibu sudah pernah ketemu sama dokternya? Sudah. Sudah ya. Sudah menjelaskan? Untuk ininya kami belum sangat jelas. Belum sangat jelas. Ya. Nanti saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang penyakit yang dialami oleh Ibu. Nah, di sini Ibu didiagnosa oleh dokternya tentang penyakit gagal hati, Bu. Hah? Gagal hati? Apa tuh maksudnya, Pak? Iya, gagal hati itu kita kan tahu, Bu. Ibu tahu nggak hati itu apa? Hati itu adalah organ yang paling besar di bagian tubuh kita. Memang untuk penyakit gagal hati itu biasanya ada hal-hal tertentu. Mungkin ya bisa disebabkan oleh obat-obatan ataupun zat kondisi kimia lainnya yang biasanya menyebabkan fungsi hati itu menjadi meningkat. Sebelumnya memang Ibu pernah mengonsumsi jamu-jamu obat-obatan gitu, Bu? Kalau jamu-jamu sih hampir tiap hari, Pak. Pernah Pak, tiap hari kamu. Tiap hari minum jamu. Itu udah boleh ya, Pak ya? Ya, sebenarnya itu tidak boleh, Bu. Karena apa? Nanti akan menyebabkan fungsi hati Ibu akan menjadi meningkat. Akhirnya kerja hati itu menjadi tidak efektif, akhirnya menjadi kerusakan. Sebenarnya kerusakan hati itu belum tentu juga karena obat-obatannya. Ya bisa juga karena virus, disebabkan oleh virus. Dan virus itu juga ada beberapa macam. Ada virus hepatitis A, ada virus hepatitis B, dan juga hepatitis C. Itu juga menyebabkan gagal hati. Memang untuk gagal hati, kondisi gagal hati itu biasanya menyebabkan pasien menjadi keterbatasan aktivitas, salah satunya. Nah, mungkin Ibu mengalami itu, ataupun dia biasanya karena peningkatan cairan, bisa juga mungkin tubuh jadi bengkak, itu juga bisa. Mungkin bahkan dia bisa menyebabkan sesak juga. Nah, untuk peningkatan volume cairan dia biasanya karena hati itu tidak bisa mengakses semua obat-obatan atau zat kimia yang ada di dalam tubuh Ibu. Dokter biasanya dokter untuk mendiagnosa bahwa Ibu mengalami gagal ginjal itu dia memiliki data-data penunjang tertentu. Ya biasanya dari hasil laboratoriumnya. Kemarin kan kita lihat dari hasil laboratoriumnya itu semuanya untuk fungsi hatinya itu meningkat semua. Apa mananya, Pak? Kalau yang punya Ibu ini karena apa? Virus atau karena jamu-jamunya, Pak ya? Bisa jadi kemungkinan besarnya itu karena dari obat-obatan itu, Bu. Obat. Karena kalau dari virusnya, dari pemeriksaan itu tidak ditemukan virus untuk hepatitis B-nya ataupun A-nya itu tidak ditemukan. Bisa juga karena mengkonsumsi jamu-jamu yang terlalu lama atau obat. Kalau dilihat dari mungkin kondisi ya untuk penderita gagal hati itu biasanya dia aktivitasnya akan menurun. Untuk masalah aktivitas Ibu pernah masalah gangguan? Maksudnya? Ya, Aktivitas gimana? ya mungkin agak terbatas, mudah capek ataupun yang mudah sesak ngos-ngosan gitu. Pak. Oh, Mudah gitu. ngos-ngosan. Ya itu adalah salah satunya ciri-cirinya. Ini mudah ngos-ngosan. Ya itu memang itu udah biasanya karena penderita penyakit gagal hati itu adalah satu gejalanya. Memang seperti itu. Nah, saran saya, Ibu jangan terlalu panik, jangan terlalu khawatir. Maksudnya begini, mungkin Ibu saat ini aktivitasnya terbatas, ya. Nah, jika Ibu mengalami keluhan mungkin seperti keluhan ya sesak ataupun badannya udah mulai bengkak ataupun yang mudah capek, mungkin Ibu bisa langsung berobat ke pelayanan kesehatan terdekat, yang mau itu puskesmas ataupun bisa langsung ke rumah sakit. Karena jika Ibu menunda untuk mengatasi keluhan-keluhan itu, nanti keadaannya makin memburuk. Kalau misalnya kami
katanya tidak berobat, tapi kami pakai alternatif boleh tidak Pak? Silakan ibu menggunakan alternatif, tidak apa-apa. Namanya untuk berobat kita tidak membatasi. Ibu jangan mau melakukan obat alternatif mungkin ya dengan kepercayaan ibu, silakan. Ibu mau minta doa sama ustaz atau apa silakan, tidak apa-apa. Akan tetapi jika keluhannya masih belum berangsur, ibu harus tetap ke rumah sakit. Ya, silakan. Ibu menganjurkan silakan untuk melakukan berobat di tempat lain, itu tidak apa-apa. Silakan. Jika keluhan-keluhannya mulai memburuk, silakan langsung ke pelayanan terdekat ataupun ke rumah sakit langsung. Rumah sakit aja. Menular Pak. Penyakit ini menular Kalau Pak. untuk dibilang gagal hati itu menular, dia sebenarnya tidak menular. Tapi jika dia disebabkan oleh virus seperti hepatitis B, itu dia akan menular. Berarti yang saya nih? Kalau di ibu alami ini biasanya karena pengaruh dari obat-obatan, virusnya tidak ditemukan. Nah, ini berarti dia tidak menular, bisa dikatakan tidak menular. Nah, jika ibu aktivitasnya kurangi aktivitas yang berlebihan, satu ya mungkin ibu harus banyak berdoa atau melakukan kegiatan-kegiatan spiritual biar membuat ibu menjadi lebih tenang gitu. Ada pantangannya ya Pak? Kalau untuk pantangan ada baiknya ibu konsul sama pada bagian gizinya nanti. Nah itu lebih baik. Bagian-bagian ada beberapa pasti makanan yang tidak diperbolehkan. Ya, karena kalau makanan ibu sembarang mungkin seperti santan itu dia tidak terlalu baik. Ya, atau yang makanan yang berlemak itu dia tidak kurang baik untuk penderita gagal hati. Ada pertanyaan, Bapak, Ibu? Cukup lah. Jelas ya. Jelas. Ya, Ibu tetap semangat, jangan pernah putus asa. Silakan, pokoknya jangan berhenti untuk melakukan terapi pengobatan. Ya, seringlah kontrol ke rumah sakit sesuai dengan dokternya. Ya. Iya. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Ya. Semoga Terima penjelasan kasih saya Pak ya. bermanfaat. Kami cepat sembuh juga Pak, dan doanya juga Pak ya. Silakan. Nah. Terima kasih. Mari Pak.